bukan termasuk dari golonganku. Orang-orang berbohong, orang-orang yang curang bukan termasuk dari golonganku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bohong ntar dimarahin. Wah, tapi kalau jujur dimarahin juga. Nah, apakah apakah ada cara lain gitu buat gak dimarahin? Assalamualaikum, bertemu lagi di Islam itu indah. Ada Pak Ustadz Maulana, Seseorang dan juga Fadli. pagi-pagi kita berbagi nilai Islami sejukkan hati, menuju petunjuk ilahi, jawaban dari hidup ini. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ridhomu dan surga. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillahirobbilalamin, seneng banget pagi-pagi gini udah ketemu ibu-ibu yang wajahnya seger-seger, gelis-gelis. Ingat istri di rumah. Apaan? Ingat istri di Apa? rumah. Itu bohong, itu nggak segar-segar semua tuh, mata pada ngantuk semua tuh. Bener gak, Bu? Takutnya Bu ya harus jujur, Bu, nggak boleh bohong. Jadi jangan gitu. Iya, nggak boleh bohong. Ibu-ibu nggak suka digituin. Harus peres-peres dikit. Kan harus jujur, Mas Fadli harus jujur, Oh, ya nggak boleh Allah. bohong. Bener ya Pak Ustadz? Ih, susah juga nih kalau bintang tamunya terlalu jujur begini. Jadi harus jawab ngantuk. Iya, benar. Ya, Pak Ustadz, saya kenalin bintang tamunya dulu ya. Alhamdulillah, hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu kita. Ada Ade Surya Akbar. Tepuk tangan dong, Bu. Yang nggak bisa bohong. Aduh, Anwar masa depan. Oh gitu. Kalau masa Anaknya Pak belakang, Anwar, anaknya Pak Anwar, anaknya Pak Ustadz. Anaknya Pak Ustadz ntar kalau udah gede maksudnya. Iya, ini Ade luar biasa karena dari kecil tuh Aki nonton tuh sinetronnya. Oh, Waktu gitu masih ya? kecil, Kasian sekarang banget udah Ustaz gede. Oki ya. Apa? Kalah sama adek. kenapa? Masih kecil udah masuk TV. Oh gitu. Ustaz Oki nanti gede baru masuk TV. Nanti gede, udah gede Pak Ustadz, nanti gede. Nih, satu lagi ada juga bintang tamu yang lainnya. Ada Tamara Tiasmara. Ara, apa kabar, sehat? Baik, Kak. Waduh, alhamdulillah ternyata. Jangan. Panggil Jangan kakak. Kak. Jangan bohong. Nggak boleh Panggil bohong. aja Om. Bisik banget ya. Aduh ya Allah, sabar nih, sabar nih. Om Fadli baik, Kak. Ya Allah, Pak Ustadz, lihat dong, 11-12. Ada tempat Umur muka nggak terlalu Bohong itu bohong, 12. Kelihatannya umur itu seumuran, nggak terlalu jauh. Masa dipanggil Om nggak cocok dong? Dia, Ara, gimana filmnya? Alhamdulillah kemarin udah selesai syuting. Udah selesai syuting? Udah, terus tinggal tunggu tayang aja bulan Maret. Ih, Masya Judulnya apa? Allah. Nontonnya nanti ya. Judulnya apa? Judulnya Tes Nyali. Ih, Oh, jangan-jangan itu film hantu-hantu. ih, film hantu-hantu. Bener ya? Iya, film Ibu tepuk horor. tangan dulu dong buat Ara dong, Bu. Udah datang ke Islam itu indah. Hari ini tema kita itu adalah bohong itu indah. Kok bohong itu indah ya? Menurut situ. Aduh, PR juga buat saya ini. Pak Ustadz, kalau gitu langsung aja deh, berikan tausiahnya. Kalau misalnya bohong itu terkadang membuat hidup jadi lebih indah, Pak Ustadz. Ini ya sejujurnya ya, Bu ya. Kenapa begitu, Pak Ustadz? Mohon izin. Keindahan hidup dengan kebohongan hanya sesaat. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Hiduplah dengan kejujuran. Walaupun itu pahit. Jujur itu luar biasa. Tapi jangan kejujuran juga. Dalam artian harusnya pada saat itu nunggu waktunya dulu. Kalau dokter terlalu jujur kepada pasiennya, pingsan semua itu pasien. Nah, ini kayaknya tidak lama lagi mati. Mati duluan. Ini parah penyakitnya. Kadangkala mesti ada untuk pembangkit semangat. Manipulasi dibutuhkan dalam peperangan. Strategi dibutuhkan dalam peperangan.
Makanya ada namanya menyembunyikan, ada namanya politik, ada namanya apa lagi tuh? Pakaiannya mirip daun lah. Buat tentara. Strategi Pak Ustadz. Penting itu. Kenapa? Karena itu diperbolehkan dalam 3 hal perbohongan itu. Iya, peperangan. Makanya politik itu hati-hati yang bermain politik. Karena di situ ada kebohongan. Mudah-mudahan saya tidak berpolitik. Karena kadang-kala politik itu diperbolehkan untuk bohong. Karena kalau kapan dia terlalu jujur bahaya. Karena ada sesuatu yang harus dirahasiakan. Yang kedua, kebohongannya suami istri untuk membahagiakan. Jangan terlalu jujur-jujur amat juga. Istriku sudah tua banget. Suamiku jelek di antara yang lain. Jangan harap dikasih duit itu. Apa sih salahnya kita membahagiakan pasangan hidup? Wow, cantik sekali. Cantik. Dan yang ketiga, untuk menyelamatkan orang. Disinilah dikatakan bohong itu indah. Kenapa dikatakan indah? Karena untuk menyelamatkan, untuk mendamaikan, untuk membahagiakan. Maka tidak ada salahnya mengindahkan kebohongan. Walaupun ingat, pada dasarnya bohong itu tidak boleh. Tapi jangan dikit-dikit bohong. Karena siapa yang mulai berbohong akan menutupi kebohongan dengan kebohongan berikutnya. Jamaah, jangan bohong ya. Tuh. Meskipun itu indah. Kalau tadi saya bohong gitu boleh nggak Pak Ustadz? Saya bilang ibu-ibu cantik-cantik ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa tuh. Oke, boleh. Karena yang penting jangan begini. Ibu-ibu ganteng-ganteng ya. Oh, saya salah. Masa udah ketahuan ibu-ibu masa ganteng. Aduh, Pak R juga nih Pak Ustadz. Nih, setelah ini jamaah yang di rumah kita akan bertanya sama Ustazah Oki. Apa bahayanya bicara masalah kebohongan ini ya? Kalau kita sudah nyaman berbohong. Ih, serem kan? Nauzubillah summa nauzubillah. Tetap di Islam itu indah. Hari ini kita membahas tentang bohong itu indah. Nash tadi sudah menyanyikan, Ustadz Maulana sudah menjelaskan bahwa ada 3 hal yang diperbolehkan ketika kita berbohong. Walau sebenarnya berbohong atau dusta di dalam Islam sama sekali tidak diperbolehkan, tapi memang ada 3 yang diperbolehkan untuk tujuan kebaikan, menyelisihkan, memperdamaikan orang yang berselisih, suami istri untuk keutuhan rumah tangganya, menyenangkan hati pasangan, dan kemudian ketika di dalam peperangan. Kemudian ada lagi sebenarnya bohong yang diperbolehkan untuk tujuan kemaslahatan dengan permainan kata-kata. Tapi nanti kita akan bahas sebelumnya. Sekarang saya akan menceritakan sebuah kisah tentang seorang sahabat yang tadinya ingin berbohong. Cuma dia berpikir kalau aku berbohong, aku pasti harus berbohong lagi untuk menutupi kebohongan yang pertama. Ya nggak Bu? Ibu kalau misalnya berbohong mau kemana? Lagi di mana sama siapa? Ibu bohong sama suami ibu, pasti selanjutnya ibu akan berpikir mencari kebohongan-kebohongan lagi untuk menutupi kebohongan yang pertama. Seorang sahabat bernama Ka'ab bin Malik adalah seorang sahabat yang badannya sehat, lapang waktunya, tidak ada urusan apapun, tetapi ketika ada perintah untuk berperang, perang Tabuk, Ka'ab bin Malik ini tidak ikut dalam berperang. Padahal lagi tidak ada uzur apapun. Lagi tidak sakit, lagi tidak kenapa-napa. Akhirnya Rasulullah SAW bersama para sahabat berperang. Ka'ab bin Malik ini masih di rumah saja. Tapi ada perasaan gelisah di dalam hatinya. Kemudian Rasulullah kembali setelah peperangan bersama para sahabat-sahabatnya yang lain. Ka'ab bin Malik berpikir, aku harus menghadap Rasulullah nih untuk ngaku kalau aku tidak ikut berperang. Tapi aku bohong gak ya?
Bilang aja, kata teman-temannya, bilang aja kamu ada alasan ini, ada alasan itu, alasan ini, alasan itu. Tapi apakah Ka'ab bin Malik mau melakukan kebohongan-kebohongan lagi? Tidak. Ka'ab bin Malik lalu datang kepada Rasulullah dan mengatakan, wahai Rasul, sesungguhnya aku ini orang yang pandai berbicara. Kalau misalnya berbohong sama orang lain mungkin aku bisa-bisa saja. Tapi berbohong kepadamu, Allah akan murka terhadapku dan kau pun akan tahu. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada Ka'ab bin Malik, kenapa kau tidak ikut berperang ya Ka'ab? Kemudian Ka'ab bin Malik mengatakan bahwa aku tidak berperang sesungguhnya bukan karena apa-apa ya Rasul. Waktuku lapang, badanku sehat, aku hanya tidak ingin pergi berperang saja. Jujur. Tapi tentu dengan jujur ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah Ka'ab bin Malik diberi hukuman untuk tidak boleh ada orang lain mengajak bicara padanya selama hampir 50 hari. Itu hukumannya. Itu adalah langkah terbaik yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik daripada berbohong. Ibu bayangkan, jemaah di rumah bayangkan, kalau misalnya kita berbohong hari ini, kita akan berpikir 1000 cara bagaimana untuk bisa menciptakan kebohongan-kebohongan berikutnya. Orang-orang yang senantiasa berbohong, disebutkan dalam sebuah hadis, bohong itu, dusta itu akan mengajak kepada kemungkaran, kemungkaran itu akan mengajak kepada nerakanya Allah. Di nerakanya Allah, ia akan digelari sebagai seorang pendusta. Kejujuran akan membawa kebaikan. Kebaikan akan membawa ke surganya Allah. Nanti di akhirat kelak Allah akan menggelari dia sebagai orang yang jujur. Di dalam Islam tidak ada bohong-bohong. Tetapi tadi saya sebutkan ada yang namanya tauriyah. Tauriyah itu permainan kata untuk tujuan kebaikan. Contohnya, pada satu ketika Abu Bakar As-Siddiq berjalan bersama Rasulullah SAW, Rasulullah yang mengendarai unta. Kemudian ada seorang kafir Quraisy yang bertanya pada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, siapa yang sedang mengendarai untamu itu? Abu Bakar berpikir, kalau misalnya aku bilang Rasulullah, bisa berbahaya ini. Rasulullah bisa dibunuh ini, bisa dicelakakan ini. Lalu apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Orang yang sedang mengendarai untaku, kata Abu Bakar, adalah penunjuk jalanku. Abu Bakar tidak bohong. Rasulullah adalah penunjuk jalan dalam kebenaran. Itu adalah tauriyah, permainan kata-kata. Juga ada pada satu hari seorang sahabat yang baik, yang akhlaknya baik, sedang minta perlindungan pada Rasulullah. Dikejar-kejar oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian bertemu Rasulullah, sahabat ini bilang, wahai Rasul, aku sedang dikejar-kejar dan aku sedang dalam keadaan berbahaya. Kalau engkau misalnya bertemu dengan orang yang bertanya aku di mana, tolong jawab, terserah engkau ya Allah, ya Rasulullah, tapi tolong lindungi aku. Akhirnya ini orang lari pergi, si orang kafir Quraisy bertemu dengan Rasulullah. Wahai Rasulullah, apakah kau bertemu dengan seorang sahabat ini? Apa yang Rasulullah lakukan? Rasulullah bergeser, dari berdirinya, dari posisi berdiri, Rasulullah berkata, sejak aku berdiri di sini, aku belum pernah melihat seorang pun yang kau sebutkan itu. Oh, gitu. karena udah geser. Iya, tapi itu untuk kemaslahatan loh. Berbohong itu tidak boleh, berdosa itu tidak boleh, tapi di saat-saat tertentu untuk kebaikan, silakan. Masya Allah. Bahkan Nabi Ibrahim merasa bersalah seumur hidup sampai di akhirat karena pernah berbohong 3 kali. Oh gitu, Ustaz. Cuma 3 kali, kita tiap hari. Nauzubillah. Tiap hari, ibu kan kalau belanja tiap hari, di pasar sebelah lebih murah harganya daripada ini. Bohongin tukang sayur juga. Oh enggak. Pak Ustadz, Enak aja. mau bertanya boleh? Mau bertanya apa? Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau bertanya nih masalah bohong tadi kan. Ini pengalaman aja kan, kita juga pasti pernah bohong gitu. Apalagi sama orang tua nih, terutama kan anak sama orang tua. Betul. Nah, misalnya lagi biasa kan anak muda gitu pergi. Tukang bohong. Ini maaf. Terus. Ketahuan deh apa yang Lanjut dulu. Kawan bohong. Nah, Terus. lagi pergi sama teman-teman. Terus mama telepon, kamu di mana? Bla 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 bla. Semestinya berpikir nih, kalau bohong ntar dimarahin. Wah, tapi kalau jujur dimarahin juga. Nah, apakah ada cara lain gitu buat gak dimarahin? Kalau misalkan, apakah Di tengah-tengah antara bohong dan jujur. Antara bohong dan jujur. Enak aja. Ini mesti Pilih mana? Dimarahi sesaat, tapi dendam berlama. dimarahin saat. Iya. Nauzubillah. Ketika engkau membohongi orang tua pasti akan ketahuan. Sepandai-pandainya kita menyembunyikan bau busuk, bau bangkai, akan ketahuan juga bau bangkai itu. Sebenarnya orang tua itu tahu kalau anaknya lagi bohong, cuma tidak mau mempermalukan anaknya. Makanya semua anak-anak
yang senantiasa membohongi orang tuanya, sebenarnya ibumu tahu itu kau bohong. Tuh, Bapakmu adek. tahu itu kau bohong. Cuma ya gitulah, kamu sudah dinilai, makanya jujur. Jujur, Dek. Mah, maaf ya, Mah. Tuh, mamanya lagi nonton, minta maaf dari sekarang. Masya Allah. Ini kalau Ara pernah nggak bohong-bohong sama orang tua? Kalau aku sih untuk bohong sama orang tua aku takut karena Takut ya? Iya, aku tuh orangnya pelupa. Nah, takutnya kalau misalkan aku bohong aku lupa kan. Tuh. Bohong apa. Jadi kayaknya lebih baik kita jujur Jujur aja ya? sama orang tua. Tuh. Lagian kalau Itulah misalkan kelebihan orang pelupa tuh. Tuh. Kelebihan orang pelupa nggak bisa bohong. Jadi apa aku harus lupa aja ya? Nanti nih, kalau orang bohong harus ingat alasan yang Iya, pertama betul, itu. betul. Kapan lupa dengan alasan yang pertama, ketahuan kalau dia bohong. ya, Oh, makanya benar. jangan bohong gitu. Ade harus belajar sama Ara gimana caranya supaya jadi pelupa. Biar nggak bohong sama orang tua. Nah, Ya kayaknya Allah. Tamara mesti sama aku nih kayaknya biar ngajarin biar pelupa gitu. Tamara punya pacar? Ngarep nih. Modus. Banget ya, Mah. Jangan ngobrol lagi. Tenang ya. Tolong dong. Saya mau ngomong dulu, jangan ngobrol terus itu yang peci merah sama Haji Bolot. Ya? Ini pisahin Nih. aja deh, pisahin aja. Iya, ntar Pak Ustadz tenang aja. Nih yang tukang bohong, hati-hati. Tapi kita perlu tahu juga nih bagaimana caranya agar kita tidak ketagihan berbohong. Tetap di Islam itu Indah. Bagi mereka-mereka yang suka sekali berbohong, pertanyaan sekarang adalah bagaimana supaya kita bisa berhenti dari berbohong. Bagaimana caranya, Bu? Supaya kita tidak ketagihan untuk berbohong lagi. Yang pertama tentulah hentikan perbuatan itu. Banyak orang yang senantiasa berbohong hingga dia nggak tahu dan tidak sadar lagi bahwa dia telah melakukan kebohongan yang berulang-ulang. Contoh, besok datang ya pengajian, Bu, ke majelis taklim. Iya, insya Allah. Nggak datang. Bu, besok bawa ya, Bu, kuenya. Bagi-bagi dong masakannya. Kan udah masak enak banget, insya Allah. Nggak dibagi makanannya. Mempermainkan kata-kata insya Allah. Insya Allah, atas izin Allah, atas kehendak Allah adalah mereka yang melakukan perbuatan itu. Bukan tidak melakukan. Di Indonesia ini mereka bilang insya Allah, insya Allah. Jawabannya sebenarnya tidak. Di dalam Islam itu, di dalam Al-Quran disebutkan, jangan kita mengatakan besok pagi ingin melakukan sesuatu sebelum kita mengatakan insya Allah. Jadi insya Allah itu artinya 99,999% itu jadi. Satunya 0,001% adalah rahasianya Allah. Jadi hati-hati dengan penggunaan kalimat insya Allah. Sekarang bagaimana supaya kita tidak ketagihan untuk berbohong? Pertama, berhenti dari perbuatan bohong tersebut. Hati-hati dalam berbicara. Seorang sahabat, seorang pedagang kurma di zamannya Rasulullah SAW pernah berjualan. Ia menjual kurma-kurma yang basah ditaruh di paling bawah. Rasul hendak membeli kurma tersebut. Ketika Rasul memasukkan tangannya ke dalam kantung kurma tersebut, Rasulullah ke dalam, kemudian Rasulullah merasakan ada kurma-kurma yang basah, Rasul lalu marah. Kenapa kamu mencampurkan barang-barang yang baik, di atasnya kurma kering, bawahnya kurma basah, untuk pembeli kamu? Sesungguhnya orang-orang yang curang adalah bukan termasuk dari golonganku. Orang-orang berbohong, orang-orang yang curang bukan termasuk dari golonganku, kata Rasulullah SAW. Hati-hati untuk para pedagang, juga pada para pembeli. Para pedagang sering sekali timbangannya di otak-atik tuh. Nah, itu termasuk dengan bagian dari berbohong. Juga hati-hati dengan ibu-ibu yang sering banget bilang, ini mahal sekali. Kemarin saya beli tuh cuma 20.000, kemarin saya beli cuma 15.000, padahal nggak pernah tuh harga segitu. Termasuk kategori berbohong. Hati-hati terlalu sering dengan perkataan seperti itu. Yang kedua, bagaimana supaya kita tidak ketagihan dalam berbohong? Tentu harus bertaubat yang sesungguhnya. Kita seringkali menganggap dosa itu sepele. Karena apa? Karena terlalu sering dosa itu dilakukan. Sehingga sudah tidak ada lagi rasa gelisah di dalam hati saking seringnya. Dosa itu seperti titik hitam di dalam hati kita. Semakin banyak titik-titik itu, semakin hitamlah hati kita, semakin keras hati kita seperti batu. Itu bagi orang yang senantiasa melakukan dosa demi dosa. Kemudian yang ketiga, bagaimana caranya supaya tidak
ketagihan dalam berbohong, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amirul Mukminin pernah mengatakan kepada masyarakatnya tidak boleh berdagang yang berbohong, mencampurkan susu dengan air. Kemudian ada seorang gadis yang berkata pada ibunya, "Ibu, jangan melakukan ini. Susu dan air tidak boleh dicampur, itu berdosa kepada pembeli." Kemudian sang ibu mengatakan, "Amirul Mukminin nggak tahu, udah campur aja biar kita dapat uang yang banyak." Apa yang dikatakan oleh si gadis? Amirul Mukminin Umar bin Khattab tidak tahu, tapi Allah itu tahu. Masya Allah. Gitu. Dan ingat, siapa yang mau dibangunkan istana di surga? Saya. Hindari kebohongan, walaupun itu hanya bercanda. Ya. Susah juga Pak Ustadz ya. Kadang-kadang Bercanda kita juga nggak bercanda-canda, ada kebohongan di dalamnya, itu nggak boleh juga. Bahkan, nih sini dulu, sini. Tanpa kita sadari kita pernah berbohong, walaupun sama binatang. Iya benar. Iya benar. Tiba-tiba datang kucingnya nggak ada. Iya benar. Itu bohong itu. Oh itu bohong juga. Itu bohong juga. Ya Allah. Sampai segitunya ya. Ayam, kucing, digituin. Burung. Hush, hush, hush. Taunya nggak ada apa-apa di sini, mereka udah datang Itu laparan. bohong. Iya. Apalagi ngajarin tuh ibu-ibu tuh kalau ada tukang tagihnya. Lagi ditagih. Nah, cicilannya. bilang ya. Kalau datang datang tukang tagih, beritahu ibu lagi keluar. Tapi kelihatan sembunyi di bawah gorden, di belakang gorden, kelihatan kakinya. Datanglah itu tukang tagihnya. Mana ibumu? Lagi keluar, beritahu ibumu ya. Kalau keluar kakinya di bawah juga. Ketahuan. Ngajarin anak bohong disebabkan karena kita yang ngajarin, maka selama anak itu berbohong, selama itu kita dapat dosanya. Ustaz. Jadi hati-hati. Pak Ustadz. Apa? Jangan jauh-jauh mainnya. Nanti dicariin sama jamaah yang di sini. Gini. Iya. Ada hal kadangkala kita tidak sadar. Aku punya teka-teki. Apa Apa tuh? teka-tekinya? Ikan apa yang tidak bisa dimakan kucing? Ikan Fauzi. Iya kan? Tahu. Apa dong? Ikan kaleng. Oh iya juga. Di dalam kaleng. Kalau udah dibuka bisa dimakan. Iya. Iya, harus dibuka dulu. Jamaah. Banyak kesyukuran yang kita dapat syukuri lewat perbuatan kita. Akhlak budi pekerti itu yang paling mulia. Sehingga ketika orang berbohong sudah meruntuhkan akhlaknya. Ingat, ciri-ciri orang munafik itu salah satunya adalah berkatanya bohong. Pertanda orang pembohong itu menurunkan derajatnya dari orang mukmin menjadi orang munafik. Mau nggak dikatakan orang munafik? Nggak mau. Mau kan dikatakan pembohong? Pasti tidak. Makanya hati-hati. Kita harus mengajarkan kedisiplinan, kebaikan. Supaya apa? Mulai sejak dini anak-anak diajarkan untuk tidak berbohong. Betul. Buat ibu-ibu yang lagi nonton bersama anaknya, termasuk anak juga, Betul. tolong jangan memaksa ibunya untuk berbohong. Dikit-dikit mau ikut, dikit-dikit mau ikut. Terpaksa ibunya berbohong. Nah ikut, mau ke rumah sakit, mau disuntik. Padahal mau ke pasar dia. Pak Ustadz. Dan aku juga mau minta maaf sama mama. Sini. Minta maaf dulu sana, cepetan. Minta maaf, Ma. Ah. Maafin Dede ya, Ma. Iya, saya maafin. Mamanya. Mama kedua. Terus. Dede minta maaf. Minta ya, maaf. kalau selama Tamara? ini Ara. Dede sering berbohong dalam apapun gitu. Misalkan lagi di jalan ternyata masih di KM aslinya KM 90, ternyata bohong KM 100. Nah, itu bohong juga kan? Termasuk bohong juga kan? Alhamdulillah ada ini insaf loh di Islam itu indah. Insaf nggak bohong lagi. Ara juga ngomong sama ibunya. Sebentar. Sama bapaknya. Apa? Si Ara ini mukanya tipe-tipe cewek yang suka dibohongin pacarnya. Bener gak sih? Iya, suka Jangan dibohongin kasih pacarnya nggak? harapan. Ya, padahal mau bohong tadi mau jadiin biar bisa bohong. Ya udah tobat sekarang. Ih, jangan gitu coba. Jangan. Bener gak sih? Dibohongin sama cowok sih aku pernah. Pernah. Tapi nggak sering. Tapi sudah Sering. Nggak sering tapi berkali-kali. Makanya nih, termasuk laki-laki yang nyemir rambut, itu kebohongan juga. Oh gitu, Iya, Ustaz. karena Nggak boleh. harusnya usianya misalnya 70 tahun gitu, disemir warna hitam. Semir itu termasuk Nggak kebohongan. Nah, kalau ada alasannya, seandainya Pak Ustadz, dia berpolitik atau dia mungkin artis. Peperangan boleh. Kalau di nyemir artis, kalau di peperangan. artis? Itu kan pekerjaannya. Iya, kalau misalnya ntar nggak disemir rambutnya tiba-tiba nggak diterima pekerjaan. Kan kamu jadi perannya anak muda ceritanya. Oh, Kan iya. laki-laki nggak boleh pakai bedak.
Tapi di situ pakai bedak kan? Pakai bedak gimana dong? Karena Pakai bedak. untuk masuk di kamera. Untuk gitu. profesional. Tapi nggak pakai bedak tiap hari kan? Enggak. Nggak tahu sih. Enggak. Termasuk ini sering, termasuk sering Apa tuh, ibu-ibu Ustazah? yang pakai jilbab Nih. di dalamnya ditaruh konde-kondean tuh konde apalah Itu itulah bohong itu juga. bohong. Sekarang ada juga loh yang buat ninggiin badan tapi ditaruh sepatu itu bohong juga gak? ada beneran buat cewek, buat cowok juga ada. Cowok ada ya? Buat Bikers ya? Gak pede yang Ya misalnya Allah. Pak Ustadz, misalnya Pak Ustadz, Untung hari ini aku nggak pakai sepatu. misalnya Pak Ustadz gitu. Pers tinggi Mas Fadli. Nah, ada tuh alat yang buat Kalau Pak gini. Ustadz mau setinggi aku, dia harus pakai hengrang. Harus sama. Aduh, yang di rumah. Nggak sama aja, soalnya itu kebohongan juga. Pak Ustadz nih teman-teman semuanya nih setelah ini kita akan kasih kesempatan untuk jamaah yang ada di sini untuk bertanya langsung kepada Pak Ustadz dan juga Ustazah. Iya. Yang di rumah jangan kemana-mana, kita akan segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Kembali lagi di Islam itu Indah, masih di tema kita hari ini adalah bohong itu indah. Tadi udah dijelaskan, ada beberapa perkara yang diperbolehkan, tapi rata-rata mengatakan bahwa bohong itu tidak bagus. Pada saat kita mulai berbohong, kita akan lanjut lagi untuk berbohong yang berikutnya. Nah itu jadi kebiasaan. Tadi udah dikasih tips-tips juga bagaimana caranya kita supaya tidak ketagihan dan lain-lain. Sekarang saya mau kasih kesempatan terlebih dahulu nih kepada jamaah yang ada di studio untuk bertanya langsung kepada Pak Ustadz dan juga Ustazah. Oke, boleh. Silakan. Yang mau bertanya angkat tangannya yuk. Sebentar. Oh, yang pakai jilbab kuning dulu. Saya kasih kesempatan. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya wabarakatuh. Eti Sugiharti dari Majelis Taklim Al-Jihad Kelurahan Pasir Karembi, Subang, Jawa Barat. Saya bertanya buat Ustazah dan Pak Ustadz. Saya kebetulan punya anak ABG. Akhir-akhir ini dia selalu berbohong. Saya takutnya bohong itu jadi hobi gitu. Nah, saya minta kiat-kiatnya gimana biar orang tua itu tidak merasa dibohongi. Itu saja mungkin pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak adalah bayangan orang tuanya. Kalau benda itu bengkok, maka bayangannya hasilnya bengkok. Kalau orang tuanya bohong, otomatis anaknya ikut bohong. Mau anaknya tidak bohong, yang pertama kali dilakukan orang tua, jangan berbohong sama anak. Seandainya orang tuanya tidak pernah berbohong, tapi karena dia berbohong itu karena pergaulan teman-temannya. Beritahukan kepada anak tentang bahaya bohong. Orang bisa lari, tidak mungkin melakukan suatu kesalahan jikalau dia diberitahu akibat dari kesalahan. Kenapa mereka berbohong? Kenapa dia melakukan kesalahan? Karena dia tidak mempelajari akibat dari apa yang pernah dilakukan sehingga dia melakukan perbuatan itu. Banyak anak-anak melakukan kesalahan. Kenapa dia melakukan kesalahan? Karena dia tak tahu kalau itu salah. Makanya anak itu harus diberitahukan tentang akibat dari kesalahan yang dilakukan. Kalau mereka tahu tentang akibat dari kesalahan, mereka tidak akan melakukan kesalahan itu. Iya. Kenapa? Tuh. Kenapa? Tuh, Ibu. Jelas Ibu ya? Jadi pertama ibunya dulu yang membiasakan diri jangan bohong sama anaknya. Kemudian Insya ajarkan Allah. tentang bahaya. Ah, Kalau yang mengajarkan kedua. tentang bahaya kan bisa diberikan dari orang tua, dari guru dan sebagainya. Bahkan ada orang-orang yang bisa dituakan memberikan pembelajaran akibat dari pembohongan. Bahkan kita bisa tuh, karena dia suka bohong tuh. Aku atau begini gini Bu, ancam. Aku paling tidak suka kalau anakku berbohong. 20 tahun. Aku mendidikmu. Nah, Ya, ini Bu. sebelum terlambat bagi ibu-ibu yang punya anak-anak kecil, anak-anak yang masih kecil, silakan dididik dengan kejujuran. Nanti kalau Masya anaknya udah Allah. gede, terbiasa dengan pergaulan kemudian berbohong, maka cara yang juga mujarab adalah yang paling manjur adalah jadikan anak itu sahabatnya ibu. Ibu masuk ke dunia anak itu sehingga anak merasa senang dan nyaman kalau mau curhat apa aja, nggak lari ke orang lain tapi Jadi curhat sama gitu. ibunya. Luar biasa. Ibu jelas Ibu ya? Jelas. Alhamdulillah. Yuk, jamaah yang lain yang mau nanya lagi, yang masih penasaran silakan angkat tangannya, boleh. Ayo silakan. Dari sini udah, sekarang kanan saya dulu. Ayo silakan. Nama saya Ibu Santi dari Majelis Taklim Abu Bakar Siddiq, Oh, Pangalengan, Bandung. dari Bandung Kumaha Dama. Alhamdulillah saya. Anak saya kan masih kecil ya. Suami suka pulangnya malam sibuk. Terus itu anak suka nanya, "Bapak kemana?" gitu ya. Saya suka bohong.
kerja sibuk. Kerjanya sibuk. Cari uang buat beli mainan. Padahal papanya nggak pernah beli mainan gitu. Dosa nggak bohong ke anak gitu. Iya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus ibu jawab dulu kalau ditanya bapak kemana. Harusnya bilang jonggol gitu aja. Selesai bu. Jadi nggak usah panjang lebar. Gimana Pak Ustadz, bohong nggak? Jadi seni wako dong. Ini, mohon maaf. Jangan pernah mengiming-imingkan kepada anak. Ingat orang tua jangan pernah menjanjikan kepada anak. Hati-hati dengan anak. Anak itu ingatannya kuat. Kita orang tua lupa. Kapan anak itu artinya kita sudah ingin tidak dilakukan, dia akan teringat terus. Mohon maaf, ibu termasuk pendusta. Jangan sekali-sekali sama anak dibohongi. Nanti belikan mainan padahal tidak, hati-hati. Iya. Iya itu betul. Yang Ustadz ucapkan tadi betul, karena di zamannya Rasulullah juga gitu. Ada seorang ibu yang mau mengatakan nanti akan kuberi kurma ya anakku. Kata Rasul, kalau kau sudah mengatakan seperti itu berarti harus kau berikan kurma itu kepada anakmu. Kalau tidak, kau kategori orang pendusta. Jadi jangan anak-anak dianggap remeh. Mentang-mentang anak-anak kecil, oh ntar lagi begitu, begini, begitu. Tapi tidak dipenuhi, ibunya adalah seorang pendusta. Nauzubillah, ya Allah. Bentar Pak Ustadz, saya kasih kesempatan lagi sama jamaah, boleh Pak Ustadz ya? Yuk, jamaah yang lain boleh Pak Ustadz. Masih ada satu lagi kesempatan. Jamaah yang mau bertanya angkat tangannya, yuk. Silakan. Sebentar, cewek-cewek udah. Gimana kalau cowok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fadli juga. Iya. Ini saya mau nanya. Perkenalkan saya Abdul dari Depok. Ini Pak Ustadz, saya mau nanya. Saya punya calon istri. Nah, calon istri saya itu agak khawatir tentang saya gitu. Coba ada calon istrinya lagi Iya, nonton. tapi gak selingkuh kan calon istrinya Hai. kan? Namanya siapa calon Namanya istrinya? siapa calon istrinya? Namanya? Ah. Namanya Riana. Oh, Iya. kirain sebut aja dia mawar. Riana. Heo. Rihanna. Itu Rihanna, ini Riana. Nah, dia ngawatirin saya itu tentang makan gitu. Tapi saya selalu bohong karena saya lagi mengerjakan kerjaan gitu. Jadi kira-kira Lebih dekat mic-nya. Jadi kira-kira boleh nggak Ustadz untuk bohongnya tuh bohong buat nggak bikin dia khawatir gitu. Pas ditanya udah makan apa belum, saya bilangnya udah padahal belum gitu. Oh gitu. Ah. Itu baru jadi pacar udah bohong. Iya. Itu baru jadi Nggak, pacar udah maksudnya bohong. Biar nggak buat khawatir. Itu baru jadi pacar udah Jangan bohong. membuat orang tidak jadi nikah ya. Baru jadi pacar aja udah bohong. Wah, Nggak. baru jadi suami. Abdul, mohon maaf Abdul. Apa yang dilakukan Abdul untuk menyenangkan. Itu aman, tapi jangan keseringan. Oh gitu. Karena membahayakan. Aku udah makan. Tiba-tiba di rumah, udah makan kan? Pak Ustadz, tapi kalau saya nggak setuju Pak Ustadz. Masalahnya baru jadi pacar aja udah bohong, apalagi jadi suami. Ya Allah, Fadli, ini sudah lama lagi resepsinya. Tapi nggak boleh dijadi kebiasaan Pak Ustadz. Jangan jadikan kebiasaan, karena itu hati-hati. Karena laki-laki yang pintar membohongi istri, itu akan berlalu kesenangan. Iya. Itu namanya menikmati kebohongannya. Apalagi laki-laki itu hati-hati Bu ya. Betul tidak Bu? Mau nggak ibu dibohongi? Kalau suami membohongi istri diapain Bu? Disunat lagi katanya. Pecut di Serem banget. Ustaz Zoki mungkin tambahin sedikit. Intinya adalah seseorang bisa berbohong diawali dengan kebohongan-kebohongan kecil. Nah, awalnya. Jadi awalnya kebohongan-kebohongan kecil, tidak ada bohong kecil. Lama-lama bohong kecil itu dilakukan terus-menerus akan menjadi bohong yang besar. Jadi jangan pernah menyepelekan hal-hal kecil seperti itu. Jadi Ara masih mau dinikahi sama Abdul ini. Bukan. Kalau sama aku gimana? Kalau sama aku gimana? Ara mau kalau sama aku? Abdul tukang bohong, ini kan sebelahnya aja sama Ade. Ya sama aja tukang bohong juga. Oh tukang bohong, udah nggak jadi kalau gitu tuh. Kan udah tobat adanya di sini tadi. Oh, Ya, udah tobat jelas? kan? Udah tobat. Ya jelas Pak Ustadz. Abdul jelas Bu nih. Ustazah, jelas. Jangan bohong lagi. Siap. Awas bohong-bohong. Siap. Sebaiknya Ceweknya jangan. ngadu ke Cari kita. aja, Itu nikmat. cari aja kata-kata lagi yang lain gitu yang tidak membuat khawatir dengan tidak berbohong. Nih jamaah yang di rumah nih, setelah ini kita akan kembali mendengarkan tips-tips dari Pak Ustadz Maulana dan juga Ustaz Zoki. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam Itu Indah. Lidah itu tidak bertulang. Oleh karena itu banyak orang dengan mudahnya mengeluarkan kata-kata tanpa berpikir terlebih dahulu apa dampak
dari perbuatannya, apa dampak dari perkataannya. Oleh karena itu, cara menghindari supaya kita tidak terbiasa dalam berbohong, berpikir dulu sebelum berbicara. Berpikir dampaknya apa, berpikir dan menyadari betul bahwa ada malaikat pencatat di kanan dan di kiri. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan orang-orang yang dengan mudah berbohong sana-sini, karena itu adalah hal-hal yang kata Rasulullah bukan termasuk golonganku. Nikmatilah kebohonganmu, tapi kau akan sengsara selama-lamanya akibat kebohonganmu. Nikmatilah atas apa yang kau lakukan, tapi ingat, atas segala ucapan, perbuatan, dan pikiran yang kita lakukan, tindakan itu akan diminta pertanggungjawabannya. Semua kata-kata yang keluar dari mulut akan dicatat oleh malaikat dan diminta pertanggungjawabannya atas apa yang pernah engkau ucapkan. Begitu pula perbuatan, karena kadang-kala kebohongan itu bukan hanya pada ucapan, tapi juga pada perbuatan. Maka ingat, tindakan yang kita lakukan siap untuk menanggung resiko atas apa yang dilakukannya. Siapkan bahan untuk membela diri, kalau memang Anda siap membela diri. Mungkin di dunia gampang, tapi ingat, penanggung jawabannya bukan di dunia, tapi di akhirat. Ayo kita sama-sama tundukkan kepala kita sejenak, kita mohon kepada Allah agar kita senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah dari segala macam dosa dan kemaksiatan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, atas segala nikmat yang Engkau anugerahkan kepada kami, dari lisan yang bisa berucap, dari tubuh yang sempurna, atas titipan ini ya Allah. Jadi kala kami hamba yang pandai menanggung, menyimpan, melakukan amanah ini ya Allah. Ya Allah, aku sadar atas kekuranganku, aku sadar akan ketidakmampuanku. Tuntun kami ya Allah agar senantiasa berada di jalan-Mu. Jauhkan kami dari kemudahan untuk melakukan dosa. Jauhkan kami dari mempermudah dosa. Jauhkan kami dari menikmati dosa. Jauhkan kami dari kebiasaan berdosa. Ya Allah, hidupkan kami dalam kejujuran. Beri kami rahmat ya Allah, agar senantiasa kami mendapatkan keridhaan-Mu. Atas orang-orang yang pernah kami berbohong, atas orang-orang yang pernah kami berdusta, atas orang-orang yang pernah kami hianati, atas orang-orang yang pernah kami kecewakan. Ya Allah, bukakanlah pintu maaf dari mereka. Ya Allah, ya Allah, Ya Allah, berikan aku kesempatan, berikanlah aku kesempatan agar aku bisa memperbaiki diri. agar aku bisa memperbaiki diri. Ya Allah, Ya Allah, panjangkanlah umurku, panjangkanlah umurku, panjangkanlah umur kedua orang tuaku. panjangkanlah umur kedua orang tuaku. Aku ingin membahagiakannya, Aku ingin membahagiakannya. aku tidak akan mengecewakannya. Aku tidak akan mengecewakannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baru saja kita mendengarkan tausiah singkat yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Maulana dan juga Ustazah Oki. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan tadi bermanfaat untuk kita semua dan doa kita juga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak juga kepada Ade yang sudah hadir di Islam Itu Indah dan juga Ara, terima kasih banyak. Terima kasih, dan kepada jamaah yang ada di rumah jangan lupa saksikan terus Islam Itu Indah setiap hari hanya di Trans TV. Akhirnya saya Fadli mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan termasuk dari golonganku. Orang-orang berbohong, orang-orang yang curang bukan termasuk dari golonganku, kata Rasulullah SAW. Kalau bohong ntar dimarahin. Wah, tapi kalau jujur dimarahin juga. Nah, apakah mesti apakah ada cara lain gitu buat gak dimarahin? Assalamualaikum, bertemu lagi di Islam Itu Indah. Ada Pak Ustadz Maulana. Ustazah Oki dan juga Fadli.
pagi kita berbagi nilai Islami sejukkan hati menuju petunjuk ilahi jawaban dari hidup ini. Ya Allah, aku mohon kepadamu ridhomu dan surga. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Seneng banget pagi-pagi gini udah ketemu ibu-ibu yang wajahnya seger-seger, gelis-gelis. Ingat istri di rumah. Apaan? Ingat istri di Apa? rumah. Itu bohong, itu nggak segar-segar semua tuh, mata pada ngantuk semua tuh. Bener nggak Bu? Heh, Ngantuk ya Bu ya, harus jujur Bu, nggak boleh bohong. Ini jangan gitu. Iya nggak boleh bohong. Ibu-ibu nggak suka digituin. Harus peres-peres dikit. Kan harus jujur, Mas Fadli harus jujur, Oh, ya nggak boleh Allah. bohong. Bener ya Pak Ustadz? Ih susah juga nih kalau bintang tamunya terlalu jujur begini. Jadi harus jawab ngantuk. Iya benar. Ya, Pak Ustadz saya kenalin bintang tamunya dulu ya. Alhamdulillah hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu kita ada Ade Surya Akbar. Tepuk tangan dong Bu. Yang nggak bisa bohong. Aduh. Anwar masa depan. Oh gitu. Kalau masa Anaknya Pak belakang. Anwar, anaknya Pak Anwar, anaknya Pak Ustadz masa depan. Anaknya Pak Ustadz ntar kalau udah gede maksudnya. Iya, ini Ade luar biasa karena dari kecil tuh Oki nonton tuh sinetronnya. Oh, waktu gitu masih ya? kecil, Kasian sekarang banget udah Ustaz Oki gede. ya. Apa? Kalah sama adek. Kenapa? Masih kecil udah masuk TV. Oh gitu. Ustaz Oki nanti gede baru masuk TV. Nanti gede, udah gede Pak Ustadz nanti gede. Nih, satu lagi ada juga bintang tamu yang lainnya. Ada Tamara Tiasmara. Ara, apa kabar sehat? Baik, Kak. Waduh, alhamdulillah ternyata. Jangan panggil Jangan panggil kakak. Jangan bohong. nggak boleh Panggil bohong. aja Om. Bisik banget ya. Aduh ya Allah, sabar. Om Fadli baik, Kak. Ya Allah, Pak Ustadz lihat dong, 11-12. Ada tempat Umur nggak terlalu Bohong itu bohong, sudah 12. Kelihatannya umur itu seumuran, nggak terlalu jauh. Masa dipanggil Om nggak cocok dong? Tia, Ara, gimana filmnya? Alhamdulillah kemarin udah selesai syuting. Udah selesai syuting? Udah, terus tinggal tunggu tayang aja bulan Maret. Ih, Masya Judulnya apa? Allah. Nontonnya nanti ya. Judulnya apa? Judulnya Tes Nyali. Ih, Oh, jangan-jangan itu film hantu-hantu. ih film hantu-hantu. Bener ya? Iya, film Ibu horor. tepuk tangan dulu dong buat Ara dong Bu. Udah datang ke Islam itu indah. Hari ini tema kita itu adalah bohong itu indah. Kok bohong itu indah ya? Menurut situ. Aduh, PR juga buat saya ini. Pak Ustadz, kalau gitu langsung aja deh berikan tausiahnya. Kalau misalnya bohong itu terkadang membuat hidup jadi lebih indah Pak Ustadz. Ini ya sejujurnya ya Bu ya. Kenapa begitu Pak Ustadz? Mohon izin. Keindahan hidup dengan kebohongan hanya sesaat. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Hiduplah dengan kejujuran. Walaupun itu pahit. Jujur itu luar biasa. Tapi jangan kejujuran juga. Dalam artian harusnya pada saat itu nunggu waktunya dulu. Kalau dokter terlalu jujur kepada pasiennya, pingsan semua itu pasien. Nah, ini kayaknya tidak lama lagi mati. Mati duluan. Ini parah penyakitnya. Kadangkala mesti ada untuk pembangkit semangat. Manipulasi dibutuhkan dalam peperangan. Strategi dibutuhkan dalam peperangan. Makanya ada namanya menyembunyikan, ada namanya politik, ada namanya apa lagi tuh? Pakaiannya mirip daun lah. Buat tentara. Strategi Pak Ustadz. Penting itu. Kenapa? Karena itu diperbolehkan dalam 3 hal perbohongan itu. Iya, peperangan. Makanya politik itu hati-hati yang bermain politik. Karena di situ ada kebohongan. Mudah-mudahan saya tidak berpolitik. Karena kadang-kala politik itu diperbolehkan untuk bohong.
Karena kalau kapan dia terlalu jujur bahaya. Karena ada sesuatu yang harus dirahasiakan. Yang kedua, kebohongannya suami istri untuk membahagiakan. Jangan terlalu jujur-jujur amat juga. Istriku sudah tua banget. Suamiku jelek di antara yang lain. Jangan harap dikasih duit itu. Apa sih salahnya kita membahagiakan pasangan hidup? Wow, cantik sekali. Cantik. Pak Ustadz, misalnya Pak Ustadz. Untung hari ini aku udah pakai sepatu. Misalnya Pak Ustadz gitu. PS tinggi Mas Adli. Nah, ada tuh alat yang buat kalau Pak Ustadz mau setinggi aku, dia harus pakai hengrang. Baru sama. Aduh, yang di rumah. Nggak sama aja, itu kebohongan juga. Pak Ustadz nih teman-teman semuanya nih, setelah ini kita akan kasih kesempatan untuk jamaah yang ada di sini untuk bertanya langsung kepada Pak Ustadz dan juga Ustazah. Yang di rumah jangan kemana-mana, kita akan segera kembali lagi tetap di Islam Itu Indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Kembali lagi di Islam Itu Indah, masih di tema kita hari ini adalah bohong itu indah. Tadi udah dijelaskan, ada beberapa perkara yang diperbolehkan, tapi rata-rata mengatakan bahwa bohong itu tidak bagus. Pada saat kita mulai berbohong, kita akan lanjut lagi untuk berbohong yang berikutnya. Nah itu jadi kebiasaan. Tadi udah dikasih tips-tips juga bagaimana caranya kita supaya tidak ketagihan dan lain-lain. Sekarang saya mau kasih kesempatan terlebih dahulu nih kepada jamaah yang ada di studio untuk bertanya langsung kepada Pak Ustadz dan juga Ustazah. Oke, boleh. Silakan. Yang mau bertanya angkat tangannya yuk. Sebentar. Oh, yang pakai jilbab kuning dulu. Saya kasih kesempatan. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eti Sugiharti dari Majelis Taklim Al-Jihad Kelurahan Pasir Karembi Subang, Jawa Barat. Saya mau bertanya buat Ustazah dan Pak Ustadz. Saya kebetulan punya anak ABG. Akhir-akhir ini dia selalu berbohong. Saya takutnya bohong itu jadi hobi gitu. Nah, saya minta kiat-kiatnya gimana biar orang tua itu tidak merasa dibohongi. Itu saja mungkin pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak adalah bayangan orang tuanya. Kalau benda itu bengkok, maka bayangannya aslinya bengkok. Kalau orang tuanya bohong, otomatis anaknya ikut bohong. Mau anaknya tidak bohong, yang pertama kali dilakukan orang tua, jangan berbohong sama anak. Seandainya orang tuanya tidak pernah berbohong, tapi karena dia berbohong itu karena pergaulan teman-temannya. Beritahukan kepada anak tentang bahaya bohong. Orang bisa lari, tidak mungkin melakukan suatu kesalahan jikalau dia diberitahu akibat dari kesalahan. Kenapa mereka berbohong? Kenapa dia melakukan kesalahan? Karena dia tidak mempelajari akibat dari apa yang pernah dilakukan sehingga dia melakukan perbuatan itu. Banyak anak-anak melakukan kesalahan. Kenapa dia melakukan kesalahan? Karena dia tak tahu kalau itu salah. Makanya anak itu harus diberitahukan tentang akibat dari kesalahan yang dilakukan. Kalau mereka tahu tentang akibat dari kesalahan, mereka tidak akan melakukan kesalahan itu. Iya. Tuh, Ibu. Jelas Ibu ya? Jadi pertama ibunya dulu yang membiasakan diri jangan bohong sama anaknya. Kemudian ajarkan tentang bahaya. Kalau yang mengajarkan kedua tentang bahaya kan bisa diberikan dari orang tua, dari guru dan sebagainya. Bahkan ada orang-orang yang bisa dituakan memberikan pembelajaran akibat dari pembohongan. Bahkan kita bisa tuh, karena dia suka bohong tuh. Aku atau begini gini Bu, ancam, aku paling tidak suka kalau anakku berbohong. 20 tahun aku mendidikmu. Nah, Ya, ini Bu. sebelum terlambat bagi ibu-ibu yang punya anak-anak kecil, anak-anak yang masih kecil, silakan dididik dengan kejujuran. Nanti kalau Masya anaknya udah Allah. gede, terbiasa dengan pergaulan kemudian berbohong, maka cara yang juga mujarab adalah yang paling manjur adalah jadikan anak itu sahabatnya ibu. Ibu masuk ke dunia anak itu sehingga anak merasa senang dan nyaman kalau mau curhat apa aja, nggak lari ke orang lain tapi jadi curhat sama gitu. ibunya. Luar biasa. Ibu jelas Ibu ya? Jelas. Alhamdulillah. Yuk, jamaah yang lain yang mau nanya lagi, yang masih penasaran silakan angkat tangannya, boleh. Ayo silakan. Dari sini udah, sekarang kanan saya dulu. Ayo silakan. Nama saya Ibu Santi dari Majelis Taklim Abu Bakar Siddiq, Oh, Pangalengan, Bandung. dari Bandung kumaha damang? Alhamdulillah, saya. Anak saya kan masih kecil ya.
suami suka pulangnya malam sibuk, terus itu anak suka nanya bapak kemana gitu ya, saya suka bohong, kerjanya sibuk cari uang buat beli mainan, padahal papanya nggak pernah beli mainan gitu. Dosa nggak bohong ke anak gitu? Iya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus ibu jawab dulu kalau ditanya bapak kemana. Harus dia bilang jonggol gitu aja. Selesai bu. Jadi nggak usah panjang lebar. Gimana Pak Ustadz, bohong nggak? Jadi seni wako dong. Gini, mohon maaf. Jangan pernah mengiming-imingkan kepada anak. Ingat orang tua jangan pernah menjanjikan kepada anak. Hati-hati dengan anak. Anak itu ingatannya kuat. Kita orang tua lupa. Nah, kapan anak itu artinya kita sudah ingin tidak dilakukan, dia akan teringat terus. Mohon maaf, ibu termasuk pendusta. Jangan sekali-sekali sama anak dibohongi. Nanti belikan mainan padahal tidak, hati-hati. Iya, Iya, itu betul. Yang Ustadz ucapkan tadi betul, karena di zamannya Rasulullah juga gitu. Ada seorang ibu yang mau mengatakan, nanti akan kuberi kurma ya anakku. Kata Rasul, kalau kau sudah mengatakan seperti itu, berarti harus kau berikan kurma itu kepada anakmu. Kalau tidak, kau kategori orang pendusta. Jadi, jangan anak-anak dianggap remeh. Ini mentang-mentang anak-anak kecil, oh ntar lagi begitu, begini, begitu. Tapi tidak dipenuhi, ibunya adalah seorang pendusta. Nauzubillah, ya Allah. Bentar Pak Ustadz, saya kasih kesempatan lagi sama jamaah, boleh Pak Ustadz ya? Yuk, jamaah yang lain boleh Pak Ustadz. Masih ada satu lagi kesempatan. Jamaah yang mau bertanya angkat tangannya, yuk. Silakan. Sebentar, cewek-cewek udah. Gimana kalau cowok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ustadz, warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, Mas Fadli juga. Iya. Ini saya mau nanya. Perkenalkan saya Abdul dari Depok. Gini Pak Karena pedagang sering sekali timbangannya di otak-atik tuh. Nah, itu termasuk dengan bagian dari berbohong. Juga hati-hati dengan ibu-ibu yang sering banget bilang, ini mahal sekali. Kemarin saya beli tuh cuma 20.000. Kemarin saya beli cuma 15.000. Padahal nggak pernah tuh harga segitu. Termasuk kategori berbohong. Hati-hati terlalu sering dengan perkataan seperti itu. Yang kedua, bagaimana supaya kita tidak ketagihan dalam berbohong? Tentu harus bertaubat yang sesungguhnya. Kita seringkali menganggap dosa itu sepele. Karena apa? Karena terlalu sering dosa itu dilakukan. Sehingga sudah tidak ada lagi rasa gelisah di dalam hati saking seringnya. Dosa itu seperti titik hitam di dalam hati kita. Semakin banyak titik-titik itu, semakin hitamlah hati kita, semakin keras hati kita seperti batu. Itu bagi orang yang senantiasa melakukan dosa demi dosa. Kemudian yang ketiga, bagaimana caranya supaya tidak ketagihan dalam berbohong? Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amirul Mukminin pernah mengatakan kepada masyarakatnya tidak boleh berdagang yang berbohong, mencampurkan susu dengan air. Kemudian ada seorang gadis yang berkata pada ibunya, "Ibu, jangan melakukan ini. Susu dan air tidak boleh dicampur, itu berdosa kepada pembeli." Kemudian sang ibu mengatakan, "Amirul Mukminin nggak tahu, udah campur aja biar kita dapat uang yang banyak." Apa yang dikatakan oleh si gadis? Amirul Mukminin Umar bin Khattab tidak tahu, tapi Allah itu tahu. Masya Allah. Gitu. Dan ingat, siapa yang mau dibangunkan istana di surga? Saya. Hindari kebohongan, walaupun itu hanya bercanda. Ya. Susah juga Pak Ustadz ya. Kadang-kadang Bercanda kita juga nggak bercanda-canda, ada kebohongan di dalamnya, itu nggak boleh juga. Bahkan, nih sini dulu. Sini. Tanpa kita sadari kita pernah berbohong. Walaupun sama binatang. Iya benar. Iya benar. Tiba-tiba datang kucingnya nggak ada. Iya benar. Itu bohong itu. Oh itu bohong juga. Itu bohong juga. Ya Allah. Sampai segitunya ya. Ayam, kucing, begituin. Burung. Hush. Oh ini nggak ada apa-apa di sini, mereka udah datang. Itu laparan. bohong. Iya. Apalagi ngajarin tuh ibu-ibu tuh kalau ada tukang taginya. Lagi ditagi. Nah, cicilannya. bilang ya. Kalau datang tukang tagi, beritahu ibu lagi keluar. Tapi kelihatan sembunyi di bawah di belakang gorden, kelihatan kakinya. Datanglah itu tukang taginya. Mana ibumu? Lagi keluar, beritahu ibumu ya. Kalau keluar kakinya di bawah juga. Ketahuan. Ngajarin anak bohong disebabkan karena kita yang ngajarin, maka selama anak itu berbohong, selama itu kita dapat dosanya. Ustaz. Jadi hati-hati. Pak Ustadz, jangan jauh-jauh mainnya. Nanti dicariin sama jamaah yang di sini. Gini. Iya. Ada hal kadangkala kita tidak sadar. Aku punya teka-teki. Apa Apa tuh? teka-tekinya? Ikan apa yang tidak bisa dimakan kucing?
Ikang Fauzi. Iya kan? Tahu. Apa dong? Ikan kaleng. Oh iya juga. Di dalam kaleng. Kalau udah dibuka bisa dimakan. Iya. Iya, harus dibuka dulu. Jamaah. Banyak kesyukuran yang kita dapat syukuri lewat perbuatan kita. Akhlak budi pekerti itu yang paling mulia. Sehingga ketika orang berbohong sudah meruntuhkan akhlaknya. Ingat, ciri-ciri orang munafik itu salah satunya adalah berkatanya bohong. Pertanda orang pembohong itu menurunkan derajatnya dari orang mukmin menjadi orang munafik. Mau nggak dikatakan orang munafik? Nggak mau. Mau kan dikatakan pembohong? Pasti tidak. Makanya hati-hati. Kita harus mengajarkan kedisiplinan, kebaikan. Supaya apa? Mulai sejak ini anak-anak diajarkan untuk tidak berbohong. Betul. Buat ibu-ibu yang lagi nonton bersama anaknya, termasuk anak juga, Betul. tolong jangan memaksa ibunya untuk berbohong. Dikit-dikit mau ikut, dikit-dikit mau ikut. Terpaksa ibunya berbohong. Ma ikut, mau ke rumah sakit, mau disuntik. Padahal mau ke pasar dia. Pak Ustadz. Dan aku juga mau minta maaf sama mama. Sini. Minta maaf dulu sana, cepetan. Minta maaf, Ma. Ah. Maafin Dede ya, Ma. Ya saya maafin. Mamahnya. Mama kedua. Terus. Jadi minta maaf. Minta ya maaf. kalau selama Tamara? ini Ara. Dede sering berbohong dalam apapun gitu. Misalkan lagi di jalan ternyata masih di KM aslinya KM 90, ternyata bohong KM 100. Nah, itu bohong juga kan? Termasuk bohong juga kan? Alhamdulillah ada ini insaf loh di Islam itu indah. Insaf nggak bohong lagi. Ara juga ngomong sama ibunya. Sebentar. Sama bapaknya. Si Ara ini mukanya tipe-tipe cewek yang suka dibohongin pacarnya. Bener gak sih? Iya, suka Jangan dibohongin kasih pacarnya nggak? harapan. Ya, padahal mau bohong tadi mau jadiin biar bisa bohong. Ya udah tobat sekarang. Ih, jangan gitu coba. Jangan. Bener gak sih? Dibohongin sama cowok sih aku pernah. Pernah. Tapi nggak sering. Tapi nggak Sering. Nggak sering tapi berkali-kali. Makanya nih, termasuk laki-laki yang nyemir rambut, itu kebohongan juga. Oh gitu, Iya, Ustaz. karena Nggak boleh. harusnya usianya misalnya 70 tahun gitu disemir warna hitam. Semir itu termasuk Nggak kebohongan. Nah, kalau ada alasannya, seandainya Pak Ustadz, dia berpolitik atau dia mungkin artis. Peperangan boleh. Kalau di nyemir artis, kalau di peperangan. artis? Itu kan pekerjaannya. Iya, kalau misalnya ntar nggak disemir rambutnya tiba-tiba nggak diterima pekerjaan. Kan kamu jadi perannya anak muda ceritanya. Oh, Kan iya. laki-laki nggak boleh pakai bedak. Tapi di situ pakai bedak kan? Kebedak gimana dong? Karena Nggak bedak. untuk masuk di kamera. Untuk itu bedak. pekerjaan. Tapi Profesional. nggak pakai bedak tiap hari kan? Enggak. Nggak tahu sih. Enggak. Termasuk ini sering, termasuk Apa sering tuh, ibu-ibu Ustazah? yang pakai jilbab, Nih. di dalamnya ditaruh konde-kondean tuh konde apalah Itu itulah bohong itu juga. bohong. Sekarang ada juga loh yang buat ninggiin badan tapi ditaruh sepatu itu bohong juga gak? ada beneran buat cewek, buat cowok juga ada. Cowok ada ya? Buat Bikers ya? Gak pede yang Ya misalnya Allah. Dan yang ketiga, untuk menyelamatkan orang. Disinilah dikatakan bohong itu indah. Kenapa dikatakan indah? Karena untuk menyelamatkan, untuk mendamaikan, untuk membahagiakan, maka tidak ada salahnya mengindahkan kebohongan. Walaupun ingat, pada dasarnya bohong itu tidak boleh. Tapi jangan dikit-dikit bohong, karena siapa yang mulai berbohong akan menutupi kebohongan dengan kebohongan berikutnya. Jamaah, jangan bohong ya, Tuh. meskipun itu indah. Kalau tadi saya bohong gitu boleh nggak Pak Ustadz? Saya bilang ibu-ibu cantik-cantik ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa tuh. Oke, boleh. Karena yang penting jangan begini, Ah. ibu-ibu ganteng-ganteng ya. Oh, Itu saya salah. Masa udah ketahuan ibu-ibu masa ganteng. Aduh, Pak R juga nih Pak Ustadz. Nih, setelah ini jamaah yang di rumah kita akan bertanya sama Ustazah Oki. Apa bahayanya bicara masalah kebohongan ini ya? Kalau kita sudah nyaman berbohong. Ih, serem kan? Nauzubillah summa nauzubillah. Tetap di Islam itu indah. Keringanan untuk berdusta, Kecuali untuk tiga perkara. dalam peperangan mendamaikan yang berselisih,
membahas tentang bohong itu indah. Nash tadi sudah menyanyikan, Ustadz Maulana sudah menjelaskan bahwa ada 3 hal yang diperbolehkan ketika kita berbohong. Walau sebenarnya berbohong atau dusta di dalam Islam sama sekali tidak diperbolehkan, tapi memang ada 3 yang diperbolehkan untuk tujuan kebaikan, menyelisihkan, memperdamaikan orang yang berselisih, suami istri untuk keutuhan rumah tangganya, menyenangkan hati pasangan, dan kemudian ketika di dalam peperangan. Kemudian ada lagi sebenarnya bohong yang diperbolehkan untuk tujuan kemaslahatan dengan permainan kata-kata. Tapi nanti kita akan bahas sebelumnya. Sekarang saya akan menceritakan sebuah kisah tentang seorang sahabat yang tadinya ingin berbohong. Cuma dia berpikir kalau aku berbohong, aku pasti harus berbohong lagi untuk menutupi kebohongan yang pertama. Ya nggak Bu? Ibu kalau misalnya berbohong mau kemana? Lagi di mana sama siapa? Ibu bohong sama suami ibu, pasti selanjutnya ibu akan berpikir mencari kebohongan-kebohongan lagi untuk menutupi kebohongan yang pertama. Seorang sahabat bernama Ka'ab bin Malik adalah seorang sahabat yang badannya sehat, lapang waktunya, tidak ada urusan apapun, tetapi ketika ada perintah untuk berperang, perang Tabuk, Ka'ab bin Malik ini tidak ikut dalam berperang. Padahal lagi tidak ada uzur apapun. Lagi tidak sakit, lagi tidak kenapa-napa. Akhirnya Rasulullah SAW bersama para sahabat berperang. Ka'ab bin Malik ini masih di rumah saja. Tapi ada perasaan gelisah di dalam hatinya. Kemudian Rasulullah kembali setelah peperangan bersama para sahabat-sahabatnya yang lain. Ka'ab bin Malik berpikir, aku harus menghadap Rasulullah nih untuk ngaku kalau aku tidak ikut berperang. Tapi aku bohong gak ya? Bilang aja, kata teman-temannya, bilang aja kamu ada alasan ini, ada alasan itu, alasan ini, alasan itu. Tapi apakah Ka'ab bin Malik mau melakukan kebohongan-kebohongan lagi? Tidak. Ka'ab bin Malik lalu datang kepada Rasulullah dan mengatakan, wahai Rasul, sesungguhnya aku ini orang yang pandai berbicara. Kalau misalnya berbohong sama orang lain, mungkin aku bisa-bisa saja. Tapi berbohong kepadamu, Allah akan murka terhadapku dan kau pun akan tahu. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada Ka'ab bin Malik, kenapa kau tidak ikut berperang ya Ka'ab? Kemudian Ka'ab bin Malik mengatakan bahwa aku tidak berperang sesungguhnya bukan karena apa-apa ya Rasul. Waktuku lapang, badanku sehat, aku hanya tidak ingin pergi berperang saja. Jujur. Tapi tentu dengan jujur ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah Ka'ab bin Malik diberi hukuman untuk tidak boleh ada orang lain mengajak bicara padanya selama hampir 50 hari, itu hukumannya. Itu adalah langkah terbaik yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik daripada berbohong. Ibu bayangkan, jemaah di rumah bayangkan, kalau misalnya kita berbohong hari ini, kita akan berpikir 1000 cara bagaimana untuk bisa menciptakan kebohongan-kebohongan berikutnya. Orang-orang yang senantiasa berbohong, disebutkan dalam sebuah hadis, bohong itu, dusta itu akan mengajak kepada kemungkaran, kemungkaran itu akan mengajak kepada nerakanya Allah. Di nerakanya Allah ia akan digelari sebagai seorang pendusta. Kejujuran akan membawa kebaikan. Kebaikan akan membawa ke surganya Allah. Nanti di akhirat kelak Allah akan menggelari dia sebagai orang yang jujur. Di dalam Islam tidak ada bohong-bohong. Tetapi tadi saya sebutkan ada yang namanya tauriyah. Tauriyah itu permainan kata untuk tujuan kebaikan. Contohnya, pada satu ketika Abu Bakar As-Siddiq berjalan bersama Rasulullah SAW. Rasulullah yang mengendarai unta. Kemudian ada seorang kafir Quraisy yang bertanya pada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, siapa yang sedang mengendarai untamu itu? Abu Bakar berpikir, kalau misalnya aku bilang Rasulullah, bisa berbahaya ini. Rasulullah bisa dibunuh ini, bisa dicelakakan ini. Lalu apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Orang yang sedang mengendarai untaku, kata Abu Bakar, adalah penunjuk jalanku. Abu Bakar tidak bohong. Rasulullah adalah penunjuk jalan dalam kebenaran. Itu adalah tauriyah, permainan kata-kata. Juga ada pada satu hari seorang sahabat yang baik, yang akhlaknya baik, sedang minta perlindungan pada Rasulullah. Dikejar-kejar oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian bertemu Rasulullah, sahabat ini bilang, wahai Rasul, aku sedang dikejar-kejar dan aku sedang dalam keadaan berbahaya. Kalau engkau misalnya bertemu dengan orang yang bertanya aku di mana, tolong jawab, terserah engkau ya Allah, ya Rasulullah, tapi tolong lindungi aku. Akhirnya ini orang lari pergi. Si orang kafir Quraisy bertemu dengan Rasulullah. Wahai Rasulullah, apakah kau bertemu dengan seorang sahabat ini? Apa yang Rasulullah lakukan? Rasulullah bergeser dari berdirinya, dari posisi berdiri. Rasulullah berkata, sejak aku berdiri di sini, aku belum pernah melihat seorang pun yang kau sebutkan itu. Oh, karena udah geser. Iya, tapi itu untuk kemaslahatan
kemaslahatan loh. Berbohong itu tidak boleh, berdusta itu tidak boleh, tapi di saat-saat tertentu untuk kebaikan silakan. Masya Allah. Bahkan Nabi Ibrahim merasa bersalah seumur hidup Iya. sampai di akhirat karena pernah berbohong 3 kali. Oh gitu, Ustaz. Cuma 3 kali, kita tiap hari. Ih, nauzubillah. Tiap hari, ibu kan kalau belanja tiap hari, di pasar sebelah lebih murah harganya daripada ini. Bohongin tukang sayur juga. Oh enggak. Oh, Pak Ustadz, Enak aja. mau bertanya boleh? Mau bertanya apa? Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau bertanya nih masalah bohong tadi kan. Ini pengalaman aja kan, kita juga pasti pernah bohong gitu. Apalagi sama orang tua nih, terutama kan anak sama orang tua. Betul. Nah, misalnya lagi biasa kan anak muda gitu pergi. Tukang bohong. Ini maaf. Terus. Ketahuan deh apa yang Lanjut dulu. Kawan bohong. Nah, Terus. lagi pergi sama teman-teman. Terus mama telepon, kamu di mana? Bla 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 bla. Semestinya berpikir nih, kalau bohong ntar dimarahin. Wah, tapi kalau jujur dimarahin juga. Nah, apakah ada cara lain gitu buat gak dimarahin? Kalau misalkan, apakah Di tengah-tengah antara bohong dan jujur. Antara bohong dan jujur. Enak Misalkan, aja. ini mesti Pilih mana? Dimarahi sesaat, tapi dendam berlama. dimarahin saat. Iya. Nauzubillah. Ketika engkau membohongi orang tua pasti akan ketahuan. Sepandai-pandainya kita menyembunyikan bau busuk, bau bangkai, akan ketahuan juga bau bangkai itu. Sebenarnya orang tua itu tahu kalau anaknya lagi bohong, cuma tidak mau mempermalukan anaknya. Makanya semua anak-anak yang senantiasa membohongi orang tuanya, sebenarnya ibumu tahu itu kau bohong. Tuh, Kamu adek. tahu itu kau bohong. Cuma ya gitulah, kamu sudah dinilai, makanya jujur. Jujur deh. Maaf ya mah. Tuh mamanya lagi nonton, minta maaf dari sekarang. Masya Allah. Ini kalau Ara pernah nggak bohong-bohong sama orang tua? Kalau aku sih untuk bohong sama orang tua aku takut karena Takut ya? Iya, aku tuh orangnya pelupa. Jadi takutnya kalau misalkan aku bohong, aku lupa kan Tuh. bohong apa. Jadi kayaknya lebih baik kita jujur Jujur aja ya? sama orang tua. Tuh. Lagian kalau Itulah misalkan kelebihan orang pelupa tuh. Kelebihan orang pelupa nggak bisa bohong. Jadi apa aku harus lupa aja ya? Jadi kalau orang bohong harus ingat alasan yang Iya, pertama betul, itu. betul. Kapan lupa dengan alasan yang pertama, ketahuan kalau dia bohong. ya, Oh, makanya benar. jangan bohong gitu. Ade harus belajar sama Ara gimana caranya supaya jadi pelupa. Biar nggak bohong sama orang tua. Nah, Ya kayaknya Allah. Tamara mesti sama aku nih kayaknya biar ngajarin biar pelupa gitu. Tamara punya pacar? Ngarep nih. Modus. Banget ya, Mah. Jangan ngobrol lagi. Tenang ya. Tolong dong. Saya mau ngomong dulu, jangan ngobrol terus itu yang peci merah sama Haji Bolot. Ya? Ini pisahin Nih. aja deh, pisahin aja. Iya, ntar Pak Ustadz tenang aja. Nih yang tukang bohong, hati-hati. Tapi kita perlu tahu juga nih bagaimana caranya agar kita tidak ketagihan berbohong. Tetap di Islam itu Indah. Bagi mereka-mereka yang suka sekali berbohong, pertanyaan sekarang adalah bagaimana supaya kita bisa berhenti dari berbohong. Bagaimana caranya, Bu? Supaya kita tidak ketagihan untuk berbohong lagi. Yang pertama tentulah hentikan perbuatan itu. Banyak orang yang senantiasa berbohong hingga dia nggak tahu dan tidak sadar lagi bahwa dia telah melakukan kebohongan yang berulang-ulang. Contoh, besok datang ya pengajian, Bu, ke majelis taklim. Iya, insya Allah. Nggak datang. Bu, besok bawa ya Bu kuenya, bagi-bagi dong masakannya. Kan udah masak enak banget, insya Allah. Nggak dibagi makanannya. Ih, mempermainkan kata-kata insya Allah. Insya Allah, atas izin Allah, atas kehendak Allah adalah mereka yang melakukan perbuatan itu, bukan tidak melakukan. Di Indonesia ini mereka bilang insya Allah, insya Allah. Jawabannya sebenarnya tidak. Di dalam Islam itu, di dalam Al-Quran disebutkan, jangan kita mengatakan besok pagi ingin melakukan sesuatu sebelum kita mengatakan insya Allah. Jadi insya Allah itu artinya 99,999% itu jadi. Satunya 0,001% adalah rahasianya Allah. Jadi hati-hati dengan penggunaan kalimat insya Allah. Sekarang bagaimana supaya kita tidak ketagihan untuk berbohong? Pertama, berhenti dari perbuatan bohong tersebut. Hati-hati dalam berbicara. Seorang sahabat, seorang pedagang kurma di zamannya Rasulullah SAW pernah berjualan.
Ia menjual kurma-kurma yang basah ditaruh di paling bawah. Rasul hendak membeli kurma tersebut. Ketika Rasul memasukkan tangannya ke dalam kantung kurma tersebut, Rasulullah ke dalam, kemudian Rasulullah merasakan ada kurma-kurma yang basah, Rasul lalu marah. Kenapa kamu mencampurkan barang-barang yang baik, di atasnya kurma kering, bawahnya kurma basah, untuk pembeli kamu? Sesungguhnya orang-orang yang curang adalah bukan termasuk dari golonganku. Orang-orang berbohong, orang-orang yang curang bukan termasuk dari golonganku, kata Rasulullah SAW. Hati-hati untuk para pedagang, juga pada para pembeli.